Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ernisa dengan NIM 2102713 akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari kepastian hukum dan kesebandingan pada kasus bantuan sosial pada saat pandemi. Kepastian hukum lahir dengan konsepnya yang lebih mengutamakan undang-undang sebagai corong keadilan. Kemanfaatannya dengan konsepnya yang lebih mengutamakan kebahagiaan sebagai landasan keadilannya. Sedangkan keadilan itu sendiri memandang bahwa undang-undang bukanlah sesuatu yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun ada hukum yang hidup dan harus digali di dalam masyarakat itu sendiri, serta hukum-hukum lainnya yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya agar tercapai keadilan itu sendiri. Beberapa tahun kemarin, dengan munculnya COVID-19 membuat aktivitas di dunia, terutama di Indonesia, mengalami kelumpuhan, apalagi di sektor ekonominya. Akibat COVID-19 juga banyak perusahaan yang bangkrut sehingga menyebabkan karyawan dirumahkan dan di-PHK secara massal. Hal ini membuat penambahan kemiskinan baru. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini dengan memberikan dana tambahan belanja atau APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 yang totalnya sebesar 405,1 triliun. Tentunya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang berdampak COVID-19 ini harus digunakan secara sesuai dan tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan. Akan tetapi, kasus korupsi baru yang terjadi pada dana bantuan sosial ini telah terjadi. Kementerian Sosial Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi corona. Juliari yang datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu dilaporkan menerima suap sebesar 17 miliar dari penunjukan rekanan pengadaan sembako bansos bagi warga Jabodetabek. Permasalahan korupsi pada bantuan sosial COVID-19 ini menyebabkan masih adanya masyarakat Indonesia yang mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Padahal dengan adanya hadir bantuan dari pemerintah ini seharusnya akan mengurangi sedikit beban untuk kehidupan sehari-harinya. Setidaknya dengan adanya bantuan ini membuat masyarakat ringan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Maka dari hal inilah masyarakat berharap kepastian hukum yang jelas agar pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya supaya tidak adanya lagi persepsi masyarakat yang prihatin dengan masih ada pejabat pemerintah yang tega mengambil kesempatan untuk mencuri uang negara. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kepastian hukum yang didapatkan oleh terdakwa. Yang kedua, bagaimana kesebandingan hukum terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuannya yang pertama untuk mengkaji bagaimana kepastian hukum yang didapatkan oleh terdakwa, yang kedua untuk mengkaji bagaimana kesebandingan hukum terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di mata kuliah. Manfaat praktis yang pertama bagi peneliti yaitu berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Triusawati dengan NIM 2107598 Pendidikan Sosiologi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Yang pertama, kepastian hukum merupakan ciri yang pastinya tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dan jika dilihat dari historis mengenai kepastian hukum adalah perbincangan yang telah muncul pada sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan. Menurut Gustav, mengenai kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undangan. Maka menurut beliau, maksudnya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Menurut Sudipno Mertokusumo pada 2007, ia menyebutkan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik
dengan keadilan hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individualitis dan tidak menyamaratakan. Selanjutnya, teori kesebandingan hukum. Kesebandingan hukum dapat diartikan sebagai pertimbangan pada nilai keadilan yang ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Adil pada hakikatnya itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Kali ini kita akan melihat kembali kasus korupsi dana bansos untuk masyarakat terdampak pandemi di tahun 2020. Korupsi dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Petra Batubara, di mana kronologi dari kasus ini adalah Kementerian Sosial membuat program pemberian bansos berupa paket sembako senilai Rp300.000 dan dilakukan korupsi oleh Juliari sebesar Rp10.000 pada setiap paketnya. Pemberian paket sembako ini dilakukan selama 2 kali, yaitu tahap pertama, Juliari menerima sebesar Rp8,2 miliar dan pada tahap kedua, Juliari kembali menerima sebesar Rp8,8 miliar. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 4 Desember 2020, Juliari dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Jaksa tersebut tidak mengenakan ancaman pidana maksimal yaitu penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara sebagaimana pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor yang disematkan kepada Juliari. Selama menjalani proses hukum di KPK ataupun pengadilan, Juliari sama sekali tidak meminta maaf kepada rakyat yang menjadi korban korupsi bansos tersebut. Ia hanya memohon maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya di persidangan. Hingga akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memberikan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari pada tanggal 24 Agustus 2021. Hukuman penjara yang diberikan lebih berat 1 tahun dari tuntutan jaksa. Alasan hakim yang tidak memberikan hukuman maksimal 20 tahun penjara karena menganggap bahwa Juliari sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kritik dari masyarakat karena perbuatan Juliari tidak bisa ditoleransi hanya dengan makian dan hinaan yang didapatkan. Saya Faradita Aini dan saya akan menjelaskan rumusan kedua, yaitu kesebandingan hukum terhadap kepastian hukum kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 bagi masyarakat. Untuk membahas rumusan kedua ini, kami mengumpulkan beberapa pandangan masyarakat dengan mewawancarai 4 narasumber dengan pekerjaan yang berbeda-beda, namun memiliki kriteria yang sama, yaitu masyarakat terdiri dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Narasumber pertama yaitu berinisial AR, seorang ibu rumah tangga yang menerima bansos COVID-19 tahun 2020. Narasumber kedua yaitu berinisial FS, seorang mahasiswa aktif jurusan hakim. Narasumber ketiga berinisial HA, yaitu seorang mahasiswa penerima aktif beasiswa dan juga penerima program Keluarga Harapan. Dan yang terakhir adalah seorang pedagang dengan inisial PC. Dari kelompok kami melampirkan beberapa bulir pertanyaan sebanyak 5 kepada masyarakat atau narasumber tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda mengetahui kasus tersebut? Yang kedua, dari sumber atau media apa Anda mengetahui kasus tersebut? Pertanyaan ketiga adalah, menurut Anda, apakah hukuman yang sudah dipastikan atau diberikan kepada terdakwa sudah sebanding dengan apa yang diperbuatnya dan berikan alasannya? Yang keempat adalah bagaimana hukuman yang seharusnya atau sebanding untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Dan pertanyaan terakhir adalah dengan hukuman yang sudah ada saat ini atau dijatuhkan kepada terdakwa sebagai masyarakat, bagaimana dampak yang dirasakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Urmana. Di bagian ini, saya akan memaparkan simpulan dari jawaban beberapa narasumber yang kami wawancara. Dari hasil wawancara, sebagian besar mengetahui mengenai kasus korupsi melalui internet maupun berita televisi, akan tetapi tidak mengetahui dengan jelas kasus tersebut secara mendetail. Kasus
korupsi Juliari yang diberikan sanksi 12 tahun penjara dirasa tidak sebanding maupun adil di mata narasumber. Keempat narasumber menurutnya hukuman yang sebanding dan adil adalah hukuman maksimal berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 12B, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditambah terdakwa pantas mendapatkan sanksi sosial berupa kritik, hujatan, ataupun caci maki dan lainnya, sebagai bentuk kekecewaan dan pemberian efek jera secara tidak langsung terhadap terdakwa. Bagi masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang salah dan merugikan terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya kepastian hukum yang sudah dijatuhkan oleh terdakwa selama 12 tahun penjara, hal ini berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu hilangnya rasa kepercayaan dan hilangnya rasa harapan atas kinerja maupun segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian hilangnya juga rasa kepercayaan masyarakat kepada praktisi hukum atas ketidaktegasan dan ketidakmampuan praktisi hukum dalam memberikan keadilan untuk masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Binti Syahdain dengan nomor NIM 1059987. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Keberjalanan hukum dalam hakikatnya bertujuan menciptakan keadilan. Hukum yang diciptakan oleh manusia dan sudah memiliki kepastian berupa kesediaan aturan yang sudah jelas, jernih, konsisten, dan juga mudah diperoleh serta diakuinya. Kepastian hukum ditunjukkan untuk diterapkan serta ditaati oleh semua lapisan masyarakat yang sudah diputuskan secara konkret oleh hakim ataupun peradilan negara. Kepastian hukum dapat terjalin jika sudah menjalankan hal-hal yang sudah dikemukakan, namun seringkali kepastian hukum tidak memberikan hasil yang searah dengan dijalankannya hukum. Dalam menciptakan keadilan atau kesebandingan sendiri, yaitu kesebandingan hukum dapat diartikan sebagai pertimbangan pada nilai keadilan yang ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga dibutuhkan. Dalam kasus hukum korupsi bantuan sosial oleh Menteri Sosial Juliari, kepastian hukum sudah dilakukan secara konkret, merujuk kepada pengurangan hukum yaitu 12 tahun penjara. Namun dalam hasil wawancara, masyarakat tidak menyetujui kepastian yang sudah diberikan, dikarenakan tidak terpenuhinya kesebandingan hukum terhadap kepastian hukum. Oleh sebab itu, masyarakat merasa tindakan yang sudah dilakukan dan hukum yang sudah dijatuhkan terlalu ringan kepada terdakwa dan tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020 oleh Menteri Sosial Juliari, hukum sudah berjalan dengan pasti, namun kesebandingan tidak berjalannya. Nah, di sini ada saran juga. Poin pertama untuk pemerintah, perlunya perbaikan sistem pengawasan terkait pengelolaan keuangan negara ataupun daerah, terutama terhadap program-program kerja setiap bidangnya. Diperlukan perbaikan sistem hukum dalam menindaklanjuti ketegasan terhadap para pelaku pelanggar hukum, terutama bagi para koruptor, untuk selalu memaksimalkan hukuman dan memperbolehkan masyarakat dalam memberikan sanksi sosial secara bijak dan kreatif. Pemerintah juga perlu membuat program pendidikan sedari dini terkait karakter berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab demi regenerasi kepemimpinan yang lebih baik dan anti korupsi. Dan yang poin kedua untuk masyarakat sendiri, masyarakat perlu lebih kritis, peduli, dan kreatif dan dalam memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar hukum, terutama kepada pemerintah. Masyarakat dapat saling membantu untuk menciptakan pola pikir yang baik melalui pendidikan, sosial, dan budaya untuk saling berperan secara maksimal, terutama berperan dalam memilih pemimpin.